Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Apa kabar anak-anak? Melanjutkan untuk materi yang kemarin, hari ini kita akan membahas tari, tetap tari kreasi. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai unsur-unsur tari kreasi. Dan kita akan belajar mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di dalam tari kreasi. Baik ya, yang akan kita pelajari nanti adalah unsur-unsur pendukungnya. Kalau unsur utamanya jelas adalah gerak, tetapi untuk unsur pendukungnya itu ada banyak sekali. Ada iringan, kemudian ada properti, kemudian ada tata rias dan busana, tempat pentas, tata lampu, dan tata suara. Yang pertama adalah seni musik. Nah, ini yang benar-benar tidak terpisahkan dari tari ya, karena iringan ini fungsinya begitu melekat kepada seni tari ya. Tari dan unsur pendukung berdampingan erat karena dapat membantu gerak, lebih teratur dan ritmis. Musik sendiri di dalam tari dapat pula memberikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dipadukan menjadi satu kesatuan yang hidup. Keselarasan sendiri berarti mengandung maksud agar antara jiwa dan melodi lagu dengan gerak tari yang diiringinya selaras sehingga penonton merasakan keindahan melalui pendengaran. Keserasian dimaksudkan adanya kecocokan antara musik unsur pendukung dengan gerak tari melalui indera penglihatan penonton dan koreografer karya seni itu sendiri. Kita lanjutkan. Sedangkan keseimbangan, kalau tadi keselarasan ya, sedangkan keseimbangan adalah adanya kecocokan rasa musikalitas dengan yang diiringinya yaitu tari. Melalui musik, pesan atau makna gerak yang ingin disampaikan akan lebih komunikatif. Artinya, tari tersebut memiliki jiwa atau roh dalam pengungkapannya. Pendukung tari merupakan partner tari yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat atau pembentuk suasana. Unsur pendukung dalam tari dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah unsur pendukung yang dihasilkan dari dalam tubuh si penari. Sedangkan eksternal adalah unsur pendukung yang dihasilkan dari luar si penari. Fungsi unsur pendukung, ya, kita akan lihat fungsinya. Yang pertama dari unsur pendukung musik. Yang pertama fungsinya adalah sebagai pengiring tari. Musik hanya sebagai pengiring atau menunjang penampilan tari. Maksudnya adalah musik tidak hanya sebagai pengiring atau sekedar menunjang penampilan tari. Tetapi musik sendiri harus bisa memberikan dinamika atau membantu memberikan daya hidup sebuah tarian. Yang kedua adalah musik untuk menciptakan suasana. Dipergunakan untuk mewujudkan suasana yang agung, sedih, gembira, tenang, bingung, gaduh, dan sebagainya. Disinilah pentingnya musik sebagai pemberi suasana harus tetap mengacu pada tema atau isi dari tarian tersebut. Kita lanjutkan. Seni rupa, ya, kalau tadi seni musik, sekarang seni rupa sebagai properti atau setting panggung. Merupakan semua jenis peralatan yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam pergelaran karya tari, baik dipakai oleh penari atau sebagai properti panggung dalam penataan setting panggung. Contohnya selendang, bakul, atau di Solo itu namanya tenggok ya. Kemudian ada kipas, tombak, panah, keris, sarung, caping, dan yang lain sebagainya ya. Kemudian kebutuhan properti tentu saja disesuaikan dengan tema tari yang dibawakan. Contoh kalau tari tani ya, propertinya adalah tentang caping ya, alat-alat pertanian seperti itu. Kalau misalnya memang tema prajuritan berarti alat-alat atau senjata seperti tombak, keris, dan sebagainya. Lanjut adalah yang ketiga, yaitu unsur tata busana sebagai kostum tari. Tata busana atau kostum merupakan semua hal yang dipakai
oleh penari di atas panggung dari kepala sampai dengan ujung kaki. Kostum digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian tubuh, pakaian kepala, dan aksesori. Yang keempat adalah tata rias. Tata rias merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang paling peka di hadapan penonton. Karena penonton biasanya sebelum menikmati tarian selalu memperhatikan wajah penarinya. Baik itu untuk mengetahui tokoh atau peran yang sedang dibawakan, maupun untuk mengetahui siapa penarinya. Fungsi tata rias sendiri adalah untuk membentuk sebenarnya ya, tidak membuat, tapi membentuk karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik penampilan. Prinsip-prinsip penataan tari antara lain ya untuk rias ya, itu ada prinsipnya. Yang pertama, rias hendaknya mencerminkan karakter tokoh atau peran. Apakah dia berperan sebagai tokoh, misalnya kalau di dalam wayang orang di Surakarta itu ada yang berperan sebagai raksasa, ada yang berperan sebagai putri, ada yang berperan sebagai prajurit, ada yang berperan sebagai komedian ya, misalnya Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu hanya dari riasnya saja sudah mencerminkan karakter atau tokoh tersebut. Tanpa disebutkan kita sudah tahu, oh itu adalah tokoh Gatot misalnya, oh itu adalah tokoh Semar misalnya. Baik, yang kedua adalah kerapian dan kebersihan rias perlu diperhatikan ya, tentu saja ini untuk mempertegas garis-garis karakternya. Yang ketiga diperjelas lagi dengan garis-garis yang dikehendaki, sehingga rias-rias ini, rias yang bagus itu bisa mengubah seseorang keluar dari karakter aslinya. Dan yang keempat adalah ketepatan pemakaian desain rias. Ini tentu saja juga tidak keluar dari tema tari atau tidak keluar dari tokoh yang dibawakan. Sehingga rias juga akan mencerminkan temanya apa. Berikutnya adalah tata lampu atau cahaya dan tata suara. Sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah bila gedung pertunjukan telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penyelenggaraan pertunjukan, khususnya tata lampu dan tata suara. Tata lampu berfungsi untuk memberikan penerangan pada penari dan menghidupkan suasana sehingga penonton dapat lebih menikmati dan menghayati tarian yang dipentaskan. Sedangkan tata suara berfungsi sebagai pengatur di dalam bunyi atau volume dalam pertunjukan. Kemudian tempat pentas ya. Yang terakhir adalah tempat pentas. Tempat pentas merupakan tempat atau ruang guna menyelenggarakan pertunjukan karya seni. Di Indonesia kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan, yaitu ada area terbuka dan tertutup. Kemudian ada yang berbentuk pendopo ya, di Indonesia banyak, ada di Jawa terutama ya, karena memang rumah adat di Jawa itu kebanyakan pendopo atau joglo. Kemudian juga ada panggung prosenium, kemudian juga ada arena dan seterusnya. Ini berpengaruh juga pada pertunjukan tari. Kita lihat kalau misalnya tarinya memang kolosal, bentuk panggung, desain panggung itu harus menyesuaikan seperti yang ada di dalam gambar ini. Demikian anak-anak materi kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan komen untuk mengetahui kalian beraktivitas. Kemudian juga jangan lupa subscribe agar kalian bisa mengikuti materi-materi selanjutnya yang akan saya unggah di channel ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.